Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, muliakan para narasumber Seminar Nasional Teknologi Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas, para presenter, para peserta seminar yang kami tidak bisa sebut satu persatu, yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan lancar aktivitasnya. Kami pada kesempatan ini, terima kasih, kami akan menyampaikan presentasi penelitian yang berjudul optimasi proses gliserolisis enzimatis untuk produksi monogliserida berbasis Viuli hydrogenated palm kernel oil atau FHP. Nah, produk pangan pada umumnya yaitu sekitar lebih dari 80% yang menggunakan emulsifier, yaitu terutama pangan-pangan instan. Lebih dari 70% emulsifier itu dalam bentuk jenisnya adalah monogliserida. Nah, sedangkan sampai saat ini secara komersil monogliserida itu masih diproduksi secara tidak ramah lingkungan, yaitu penggunaan katalis anorganik seperti nikel dan natrium yang limbahnya bisa berpotensi besar sebagai toksit, limbah yang toksit. Kemudian suhu tinggi, suhu di atas 200 derajat Celcius, dan ini sangat tidak ramah lingkungan. Dan isu halal yang masih diperdebatkan, yaitu terkait dengan pelarut yang digunakan pada proses pembuatannya. Indonesia salah satu importir monogliserida. Padahal Indonesia padahal monogliserida itu diproduksi menggunakan minyak nabati, dan Indonesia itu salah satu produsen minyak nabati terbesar di dunia, yaitu minyak sawit. Oleh karena itu, Indonesia berpotensi sebagai produsen monogliserida, sehingga perlu dilakukan penelitian pengembangan terus-menerus untuk produksi MG secara enzimatis. Nah, metode penelitiannya yaitu bahan yang digunakan yaitu FHPKO dengan IV 0,56 dari PT Pamin, gliserol teknis, lipase TLEM, Novozyme. Alat yang digunakan Erlenmeyer vakum, ada pompa vakum, hot plate thermostatis, pH meter, pH meter statif klaim ini desainnya itu dalam bentuk ini semua. Ini semua desainnya. Kemudian menggunakan desain box Binkin design. Ini ada. Nah, dari hasil yang diperoleh diketahui bahwa secara regresi tidak ada yang secara angka signifikansi, baik secara linier maupun kuadratik ataupun secara interaksinya tidak ada yang berpengaruh secara signifikan Pareto chartnya mana yang paling mendekati. Nah, yang paling mendekati dari segi secara linier yaitu suhu proses itu paling mendekati ke yang garis merah ini garis signifikansi. Kemudian secara kuadratik yang paling mendekati dengan garis signifikansi yaitu kuadratik rasio. Kemudian secara interaksi yang paling mendekati dengan garis signifikan yaitu suhu dan waktu, interaksi suhu dan waktu. Nah, hasil optimasi proses diperoleh pada suhu 90 derajat Celcius, waktu 8 jam, dan rasio trigliserida banding gliserol yaitu 0,5 atau 1:2. Nah,
Dari persamaan regresi ya, di sini bisa kita lihat ya bahwa suhu memiliki pengaruh yang positif ya secara linear ya. Walaupun rendah ya, begitu juga waktu. Nah, rasio ya. Kemudian dari persamaan regresi ini juga ya, dari kuadratiknya ya, waktu dan waktu juga memiliki yang positif ya secara persamaan regresinya. Nah, tapi interaksi waktu dan rasio itu negatif ya terhadap pembentukan MG. Nah, dari grafik optimasi yang kita lihat ini berikut ini ya. Dari grafik optimasi dapat kita lihat ini kondisi optimal yang angka suhu yang berwarna merah, ini kondisi optimal ya. Kita lihat bahwa pada suhu semakin meningkat suhu maka tren MG-nya semakin meningkat. Tapi waktu begitu semakin lama waktu maka tren MG-nya semakin menurun. Dan rasio juga pada titik 0,5 itu titik optimalnya, dan lebih dari rasio lebih dari 0,5 artinya apa? Rasionya lebih dari 0,5 maka menurun. Jumlah gliserolnya lebih sedikit ya. Jadi kesimpulannya yang diperoleh bahwa FHPKO bisa digunakan sebagai bahan baku pembuatan MG melalui gliserolisis menggunakan lipasi TLIM. Kemudian proses optimal dengan kadar Mg 12,8% diperoleh pada kondisi suhu 90 derajat Celcius waktu 8 jam, rasio 1:2. Suhu proses memiliki pengaruh yang mendekati signifikan terhadap produksi Mg. Saran, lakukan gliserolisis enzimatis dengan waktu proses di bawah 8. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.